Linda Kalmal, kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS UBP kami dengan judul Peran Frans Yohanes dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Kami beranggotakan Soekardi Maju, Irzi Raihan, Fadia Putri Hazar, Hairunisa Sapnavia, dan saya sendiri Kinanti Syabitazi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kak Nis. Yang pertama kita masuk ke latar belakang Frans Yohanes Goethart. Frans Yohanes ini lahir pada 25 Januari tahun 1904 di Amsterdam, Belanda. Dia merupakan seorang jurnalis, politikus, sekaligus aktivis demokrasi dan hak asasi manusia yang dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Ayahnya adalah seorang pegawai sipil Belanda yang bertugas di Hindia Belanda, sementara ibunya adalah seorang perempuan Indo-Belanda. Frans Yohanes menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Hindia Belanda sebelum keluarganya pindah ke Belanda pada tahun 1919. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Frans Yohanes belajar jurnalisme di Amsterdam dan kemudian bekerja sebagai seorang jurnalis untuk beberapa publikasi, termasuk majalah liberal De Groene Amsterdammer dan surat kabar sosialis Het Parool. Awal tahun 1930-an, Frans Yohanes terlibat dalam gerakan sosialis dan menjadi anggota Partai Sosialis. Namun, ia tidak sepenuhnya puas dengan pendekatan partai terhadap masalah sosial dan politik. Lalu pada tahun 1932, ia mendirikan Partai Sosialis Independen, yaitu Onafhankelijke Socialistische Partij, yang menganjurkan aksi langsung dan mendukung hak pilih, universal, dan pendidikan sosialis. Pada awal Perang Dunia II, Frans Yohanes dan istrinya Lotte melarikan diri ke Inggris setelah Jerman Nazi menduduki Belanda pada tahun 1940-an. Di Inggris, Goethart bergabung dengan gerakan perlawanan Belanda dan menjadi anggota Liga Demokrasi. Ia juga mendirikan majalah De Vrije Verder yang mempromosikan ide-ide sosialis dan mendukung perjuangan Belanda untuk membebaskan diri dari pendudukan Nazi. Setelah perang berakhir, Frans Yohanes kembali ke Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen untuk Partai Buruh pada tahun 1946. Ia juga terlibat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendirikan Organisasi Internasional Pengungsi pada tahun 1946 yang bertujuan untuk membantu pengungsi dan orang-orang yang terdampak konflik di seluruh dunia. Pada tahun 1948, Frans Yohanes meninggalkan Partai Buruh dan bergabung dengan Partai Demokrat Kristen, di mana ia menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet Dres Twee. Ia juga menjadi anggota parlemen untuk partai tersebut dan terpilih sebagai anggota Majelis Umum PBB pada tahun 1950 hingga 1958. Selama karirnya sebagai aktivis dan politisi, Frans Yohanes ini dikenal sebagai seorang anjur hak asasi manusia dan kebebasan pers. Ia juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengkritik keras kebijakan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Goethart meninggal pada 3 Maret 1960 di Nijmegen, Belanda pada usia 85 tahun. Dan namanya diabadikan sebagai beberapa institusi dan penghargaan. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, peran Frans terhadap Indonesia. Pada bulan Januari 1947, hampir 5 bulan setelah kembali ke Belanda, Goethart menerbitkan buku tentang perjalanannya di Indonesia, yaitu Terug uit Jogja, yang membuat laporan yang sangat positif dari Indonesia. Secara sistematis menyeimbangkan atau meluruskan prasangka dan kesalahpahaman Belanda. Dalam buku ini juga ditulis guna memperbaiki keterasingan Dutch yang tumbuh dari kaum nasionalis di Indonesia setelah terjadinya perundingan Hoog-Veluwe, yang kala itu membahas permasalahan status kewarganegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Kemudian pada 9 Februari terciptalah Partai Buruh yang baru, yaitu Partai Van de Arbeid, yang menggantikan partai yang lama, karena partai yang lama terlihat kaku dan juga tidak terlalu efektif kala itu. Setahun setelahnya, Goethart memutuskan untuk menjadi perantara antara Belanda dan kaum nasionalis Indonesia. Menurutnya, permasalahan terjadi di Indonesia harus diselesaikan, dan dia berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara kedua pihak yang sedang berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang awal mula kemunculan dari Het Parool ini. Pada tahun 1940, ini hanya merupakan sebuah buletin dan dibuat oleh Frans Goethart. Nah, pada tanggal 10 Februari 1441, Het Parool merupakan majalah harian yang berbasis di Amsterdam yang dibangun oleh Frans Goethart, Lep Alsop, Kosporing, dan Jaap Nunes Vaz. Selama Perang Dunia Kedua, Frans Goethart mencari kontak berbagai orang yang telah mengambil posisi penting dalam pers dan politik sosial demokrasi sebelum perang. Hal ini akhirnya menciptakan sekelompok orang yang mendirikan Het Parool. Het Parool pertama kali diterbitkan pada tanggal 10 Februari 1941. Pada Agustus 1941, Het Parool ini menjadi surat kabar dan dicetak secara teratur. Pada tahun 1943, Het Parool yang mencetak 40.000 cetakan yang awalnya hanya 500 cetakan. Pada tahun 1944, cetakan mencapai 100.000 cetakan. Pada tanggal 25 September 1944, di Masjid Het Parool dicetak bebas dan diterbitkan. Pada tahun 1960, pembaca berada pada titik puncak yakni 400.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dukungan yang diberikan Indonesia. Dalam Het Parool, pada tanggal 21 Agustus 1946, harapan yang diberikan oleh Frans Yohanes Goethart kepada Indonesia yaitu perselisihan antara Indonesia dengan Belanda dan bertujuan untuk membuktikan bahwa mereka merupakan sekutu Indonesia. Kemudian Hart menerbitkan buku Terug uit Jogja. Kalangan nasionalis menyebutnya Tuan Baik Hati, dari terjemahan namanya yaitu Goethart.
Selanjutnya, bagaimana akhir dari Franz dan Hetaro, Coulthard mengklaim bahwa terdapat banyak keterlibatan dirinya dalam desain artikel-artikel yang dimuat pada surat kabar Hetaro. Hal tersebut tergolong ilegal dan memicu timbulnya gesekan politik. Pada tahun 1942, Coulthard ditangkap di pantai Scheveningen bersama politikus Herman Verdi Beckman saat mencoba melarikan diri ke Inggris. Di penghujung tahun 1942, Coulthard bersama 22 orang lainnya diadili dan divonis hukum mati. Pada tanggal 2 Agustus 1943, Franz Johannes Coulthard berhasil melarikan diri dari Kamp Vught. Beberapa minggu kemudian, dia kembali bekerja sebagai jurnalis untuk Hetaro. Dia juga ikut menulis manifesto Hetaro dan majalah saudaranya, Vrij Nederland, yang terbit pada Mei 1944. Pada 1943, Hetaro berfokus pada pembaruan pers dan politik pasca perang. Setelah perang, surat kabar tersebut mendapatkan pemimpin redaksi baru, yaitu Gerrit Jan Heuvel Coulthard. Dia adalah mantan pemimpin redaksi Utrechtse Nieuwsblad. Pada tahun 1956, artikel anti-komunis oleh Franz Johannes Coulthard menyebabkan perselisihan dengan sesama anggota Stichting Hetaro dan pemimpin redaksi Koets. Konflik tersebut membuat Coulthard memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menjabat sebagai redaktur Hetaro selama 10 tahun dan ketua Stichting Hetaro. Sekian paparan materi oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.